Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Nas'alullaha ayyamunna alaina bil ilmin nafi wal amalis salih wa ayyaftah lana futuhal arifin wa ayyufaqihana fid din wa ayyarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Ayyuhal Walad lil Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kita sudah sampai pada pembahasan halaman 37. Iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota badan serta dalil-dalil tentangnya. Kita baca dulu. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Wal imanu qaulun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil arkan. Wa dalilul a'mal aktsaru min an yuhsa wa in kana al-'abdu yablugha al-jannah bi fadlillahi ta'ala wa karamih. Lakin ba'da an yasta'idda bi ta'atihi wa ibadatihi li'anna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Nah, jadi di sini di awal ya muallif menjelaskan bahwasanya keimanan itu yang pertama adalah qaulun bil lisan, yaitu mengucapkan dengan lisan. Kemudian wa tasdiqum bil janan, yaitu membenarkan dengan hati. Nah, wa amalun bil arkan. Kemudian mengamalkan dengan anggota tubuh. Jadi iman itu ya harus dibuktikan dengan tiga ini, ya, tiga perkara ini. Yang pertama dengan lisan kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat, ya, beriman dengan rukun iman. Kemudian yang kedua adalah wa tasdiqun bil janan. Ya, tidak hanya diucapkan, karena kalau hanya diucapkan itu ya seperti orang munafik. Jadi orang munafik itu hanya mengatakan saya beriman, tapi hatinya tidak beriman, hatinya ingkar, hatinya kafir. Nah, maka orang seperti ini dinamakan dengan munafik. Jadi kalau ada orang mengatakan saya beriman tapi hatinya tidak beriman, berarti itu namanya munafik. Nah, maka supaya kita tidak menjadi munafik, ya hati kita ini harus sesuai dengan apa yang kita katakan. Apa yang kita katakan, apa yang keluar di lisan kita, maka itu yang ada di dalam hati kita. Nah, makanya kalau orang dikatakan kamu munafik, berarti itu artinya apa yang terucap dalam lisannya tidak sesuai dengan apa yang berada di dalam hatinya. Nah, maka iman itu tidak cukup dengan saya beriman dengan lisan, tapi harus disertai dengan keyakinan. Dan tidak cukup juga dengan hanya kita mengatakan saya beriman dengan lisan kita, kemudian kita membenarkan dengan hati kita, tapi kita tidak mau mengamalkan. Nah, itu belum dikatakan dengan iman yang sempurna. Jadi harus ada tiga-tiganya. Kita mengatakan saya beriman, kemudian kita benarkan dengan hati kita bahwa kita benar-benar beriman. Kemudian keimanan ini harus dibuktikan. Bukti keimanan itu dengan amal. Nah, jadi biasanya kalau kita mengatakan iman, iman itu tempatnya di sini, di dalam hati, tidak nampak. Tapi kalau kita mau tahu kualitas iman kita, maka ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya adalah amal soleh. Kita mau sholat atau tidak, nah itu akan membuktikan kualitas keimanan kita. Maka terkadang ada orang mengatakan yang penting hatinya, ya kan? Itu tidak benar juga itu, karena apa yang keluar di lisan kita, ya ucapan itu adalah bukti daripada kualitas hati kita. Jadi tergantung. Innama ju'ilal lisan ini ada sebagai pertanda kualitas hati kita. Ketika lisan ini ya tidak baik, maka itu pertanda bahwa hatinya itu juga tidak baik. Ketika lisannya baik, berarti itu juga pertanda bahwa ya hatinya baik. Seperti itu. Jadi seperti ini tidak boleh dipisahkan, sebagaimana ada sebagian orang yang memisahkan. Yang penting hatinya, nggak apa-apa tidak berjilbab misalnya, yang penting hatinya baik, nggak apa-apa tidak gini, yang penting hatinya baik. Enggak, kalau dia tidak bagus perilakunya, itu membuktikan bahwa hatinya juga tidak baik, gitu aja ya. Kalau tidak mau taati perintah Allah, berarti hatinya juga bermasalah. Seperti itu. Jadi ini tidak bisa dipertentangkan. Ini
ya berjalan beriringan. Kalau perilakunya bagus, taat sama aturan Allah, ya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, berarti itu pertanda bahwa hatinya juga baik. Kalau sering melanggar aturan Allah, tidak mau mengikuti sunnah Nabi, berarti itu juga pertanda bahwa hatinya juga tidak baik, seperti itu. Jadi ini tidak bisa dibolak-balik. Mentang-mentang orang nggak bisa lihat hatinya, akhirnya dia bilang yang penting hatinya. Nggak bisa seperti itu. Nah, maka di sini para ulama mengatakan bahwasanya iman itu harus dibuktikan. Ya, buktinya apa? Dengan amalan soleh, dengan beramal, beramal. Tidak hanya dengan ucapan, ngomong, ya mudah aja kalau ngomong kan. Ngomong mudah, tapi yang susah itu ya mengamalkan. Kemudian di sini dikatakan wa dalilul a'mal aktsar min an yuhsa. Ya, dalil yang memerintahkan kita untuk beramal ini aktsar min an yuhsa, sangat banyak sekali. Ya, tidak terhingga, tidak bisa dihitung. Wa in kana al-'abdu yablughal jannah bi fadlillahi ta'ala wa karami. Meskipun seseorang itu masuk ke dalam surga dengan fadlillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan amal. Ini sudah kita pernah bahas ya, bahwasanya seseorang masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena karomnya Allah, karena fadlullah, karena karunia dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lakin ba'da an yas'aid, nah, meskipun kita tidak masuk surga karena amal, tetapi ya seseorang itu, ya, kapan seseorang itu dikarunia Allah, kapan seseorang itu diberikan rahmatnya Allah, diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala? Ba'da an yasta'idda bi ta'atihi wa ibadatihi. Jadi meskipun amalan soleh itu tidak menjadikan kita masuk ke dalam surga, ya tetapi ya kita tidak bakalan bisa mendapatkan rahmat Allah. Jadi kita itu masuk surga karena rahmat Allah, karena karunia Allah. Tapi seseorang itu tidak bisa mendapatkan karunia Allah kecuali dia bersiap untuk mendapatkan itu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana seseorang itu bersiap untuk mendapatkan fadlullah itu, karunianya Allah, rahmatnya Allah? Bagaimana? Nah, di sini dikatakan bi ta'atihi, harus taat. Maksudnya harus beramal. Wa ibadati, harus beribadah, menghamba, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita rangkum dulu. Pertanyaannya, dengan apa kita masuk ke dalam surga? Ah, itu pertanyaannya. Dengan apa kita masuk ke dalam surga? Jawabannya, apakah dengan amal? Bukan dengan amal. Tidak ada orang yang masuk surga karena amalnya. Meskipun Nabi. Bahkan di dalam hadis sahih dikatakan bahwasanya la yudkhilu ahadukum al-jannah la yadkhul jannah ahadukum bi amalihi. Seseorang itu tidak masuk surga karena amalnya. Kemudian para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga wahai Rasulullah, engkau tidak masuk surga karena amalmu? Maka Nabi mengatakan, wala ana, ya saya juga tidak masuk surga karena amal saya. Illa ayyataghammadaniyallahu birahmatihi, kecuali Allah ya mencurahkan rahmatnya kepadaku. Nah, karena seorang itu masuk ke dalam surga dengan rahmatnya Allah, bukan dengan amalannya, atau bukan dengan amalan yang kita lakukan, tapi dengan rahmatnya Allah. Nah, tapi pertanyaan kedua, berarti ini pertanyaan sudah jelas ya. Jadi seseorang itu tidak masuk surga karena amalnya, tapi dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan kedua, berarti nanti ada orang mengatakan, berarti buat apa kita beramal kalau kita tidak bisa masuk surga karena amal kita? Terus apa gunanya kita sholat? Apa gunanya kita beribadah, baca Quran, tholabul ilmi? Apa gunanya? Maka pertanyaan selanjutnya adalah, kapan kita siap atau berhak mendapatkan rahmat Allah? Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Saya ulang pertanyaan pertama. Dengan apa kita masuk ke dalam surga? Jawabannya sudah tahu, dengan rahmat Allah, bukan amalan kita. Kalau ada yang bertanya, berarti apa gunanya kita beramal? Maka kita pindah ke pertanyaan selanjutnya untuk menjawab pertanyaan tadi, apa gunanya kita beramal? Kapan kita dianggap berhak menerima rahmatnya Allah? Jawabannya tadi, bi ta'atihi wa ibadatihi, yaitu dengan beramal. Jadi bukan beramal langsung surga, enggak.
Tapi kita beramal, setelah kita beramal, kita mendapatkan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itu kita masuk surga. Tapi tidak ada orang yang masuk surga karena amalnya. Dan rugi kita masuk surga kalau surga itu balasan dari amalan kita. Rugi kita. Kenapa rugi? Karena seseorang itu beramal berapa tahun kira-kira? Anggaplah dia dari lahir 60 tahun, usianya 60 tahun. Dari lahir langsung ibadah misalnya, anggaplah nggak apa-apa. Sampai meninggal dunia nggak pernah maksiat, ibadah 60 tahun. Berarti kalau mau masuk surga dengan amalan itu berarti surganya 60 tahun aja. Nggak mau kan? Pasti protes. Oh, kok 60 tahun aja? Bukannya kholidina fiha, bukannya di dalam surga itu kekal. Ya kenapa 60 tahun saja katanya? Ya kan kamu mau masuk surga karena amalmu. Ya kamu beramal 60 tahun, ya kasih surga 60 tahun. Ya kan? Nah, makanya kita bilang tadi ya rugi kita kalau kita mau masuk surga karena amalan kita. Nah, karena amalan kita terbatas. Sedangkan surga Allah tidak terbatas. Nah, itu dulu. Allah tidak terbatas. Dengan kata lain, urutannya masuk surga karena rahmat Allah. Untuk mendapatkan rahmat Allah, kita harus beramal. Gitu loh. Kita harus kenapa enggak langsung saja Ustaz? Kenapa harus gini-gini? Kenapa? Ya tadi itu salah satu jawabannya. Karena kalau amalan terbatas, surga tidak terbatas. Itu diantara jawabannya. Yang kedua, supaya orang itu tidak sombong dengan amalannya. Tidak apa? Sombong. Amalan saya sudah banyak, sudah bisa masuk surga. Seperti ini bahaya. Seperti ini berbahaya. Oh, saya sudah puasa Senin Kamis misalnya. Saya rajin menuntut ilmu, saya ngajar, saya ngaji, saya tidak pernah terlewat sholatnya, sedekahnya rajin misalnya. Ramadan saya iktikaf, sering bantu orang misalnya. Seperti ini akhirnya terkadang celah. Ya, ada celah di situ, masuklah iblis. Kemudian dia apa? Dia ujub dengan amalannya. Orang yang ujub dengan amalannya, yang sombong dengan amalannya, yang membanggakan amalannya, maka amalannya menjadi terhapus, tidak diterima. Maka salah satu faidah kenapa kita tidak masuk surga dengan amal kita, supaya kita tidak sombong dengan amalan yang kita lakukan. Oh, saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah begini. Rasa-rasanya amalan ini sudah cukup membawa saya. Tidak seperti itu. Ya. Kita selalu merasa takut. Tapi di satu sisi kita takut, harus diimbangi ketakutan ini dengan mengharap. Nah, ini sudah kita pernah bahas bahwa kita as-sair ilallah itu kita ya berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu harus ada dua sayap namanya. Sayap yang pertama namanya sayap khauf, yaitu takut. Sayap yang kedua namanya roja, yaitu mengharap. Jadi kaum muslimin itu harus berimbang ini. Nggak bisa kaum muslimin itu takut terus. Nggak bisa. Nanti jadi khawarij namanya. Apa itu khawarij? Sedih-sedih dosa besar, minum khamar kafir, berzina kafir, main judi kafir, semua pelaku dosa besar kafir. Kenapa? Ya, sayap takutnya itu lebih dominan. Nggak ada sayap apanya? Sayap harapnya. Akhirnya apa? Putus saya banyak dosa, tidak mungkin Allah mengampuni saya. Kenapa? Tidak ada harapannya. Tapi di dalam Al-Quran dikatakan wala tai asu. Jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Jangan juga cuma sayap rojaknya yang kuat, tidak ada takutnya. Nanti bilang nanti Allah mengampuni. Gitu. Gampangin namanya. Ya, maksiat. Nanti maksiat. Nanti saya tobat. Nanti saya minta maaf. Nanti saya seperti ini. Allah Maha Pemurah. Tidak seperti itu juga konsepnya. Memang Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah, tapi bukan dimurah-murahkan. Ya, Islam itu mudah, tapi tidak boleh dimudah-mudahkan. Jadi ini selalu seimbang. Kenapa kita takut? Takut jangan sampai kita bermaksiat. Tidak. Kalau orang roja, nanti dia akan mudah bermaksiat. Nggak apa-apa kali ini, setelah ini tobat gitu nanti bilangnya. Itu orang-orang roja itu. Ya, orang-orang yang besar harapannya tapi tidak diimbangi dengan takut. Kalau orang takut, cepat putus asa.
cepat putus asa. Kenapa? Dia tidak ada harapan bahwa Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Pengampun. Seperti itu. Nah, bagaimana posisi kita? Ini harus berimbang. Posisi kita yang benar harus berimbang antara takut dan khauf atau roja. Nah, takut dan khauf, takut dan roja, khauf dan roja ini, takut dan berharap. Nah, sebelum kita mau bermaksiat, kita harus takut. Kita harus takut, tidak boleh bermaksiat. Azab Allah sangat pedih, maka kita tinggalkan maksiat. Tapi tatkala mungkin suatu saat, suatu waktu kita terjatuh misalnya, semua orang pasti pernah terjatuh, semua orang pasti pernah berbuat maksiat. Ya, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, terjatuh dia. Ketika dia terjatuh, maka ketika itu dia tidak boleh putus asa. Nah, di situ gunanya apa? Gunanya apa? Berharap, tidak boleh putus asa. Nah, jadi ini harus diimbangi, tidak boleh salah satunya. Nah, di sini dikatakan li'anna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ya, karena rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang muhsin, tuan rumah ya. Sangat dekat dengan apa itu orang yang muhsin? Orang-orang yang berbuat baik. Nah, Masya Allah, ini sama, insya Allah sama dengan namanya ya, menjadi doa. Orang-orang yang senang apa? Berbuat baik. Nah, rahmat Allah itu dekat dengan orang yang muhsin. Apa itu muhsin? Orang yang senantiasa mengamalkan, berbuat baik, beramal, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Nah, bisa juga diartikan seperti hadis Arba'in Nawawi yang nomor 2, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ketika beribadah seakan-akan melihat Allah, ketika tidak melihat Allah maka ya dia merasa diawasi oleh Allah. Itu juga namanya muhsin. Tapi secara umum muhsin itu artinya ahsana yusinu. Muhsin adalah orang yang berbuat baik, orang yang berbuat ihsan. Nah, orang yang berbuat baik. Dan rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang muhsin. Kapan kita ini menjadi muhsin? Ketika kita mengamalkan ilmu kita. Ketika apa? Kita mengamalkan ilmu kita. Jadi mengamalkan ilmu itu artinya kita muhsin, kita berbuat kebaikan. Nah, maka tadi kita susun ulang. Masuk surga itu bukan dengan amalan soleh kita, bukan dengan sholat kita, bukan dengan puasa kita, bukan dengan haji kita, bukan. Tapi kita masuk surga karena rahmat Allah. Bukan, nggak ada jasa-jasa kita, nggak ada. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah? Ya tadi itu harus jadi orang muhsin. Nah, apa itu orang muhsin? Yang taat kepada Allah, yang mengamalkan ilmunya, yang beribadah kepada Allah. Itulah orang muhsin, yang dimana dikatakan orang muhsin itu sangat dekat dengan rahmatnya Allah. Berarti masuk surga dengan bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Dengan beramal soleh, jadi orang muhsin. Nah, makanya kalau ada orang meninggal, kita doanya apa kira-kira? Setelah innalillah, Allahumma firlahu. Itu warhamhu. Kita doakan supaya dia mendapatkan. Ketika tahiyat, Rabbik, tahiyat duduk di antara dua sujud, sudah terlalu malam ini, duduk di antara dua sujud. Rabbik firli, itu Rabbik firli, ampuni dosa-dosa kami, warhamni, rahmati, itu dia rahmati. Nah, jadi sangat banyak sekali jalan untuk mendapatkan rahmat Allah. Berarti yang kita kejar ini adalah rahmatnya Allah. Karena dengan rahmatnya Allah kita bisa masuk ke dalam surga. Nah, salah satu contohnya disebutkan dalam hadis, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang berkasih sayang di muka bumi ini, berkasih sayang dengan saudara-saudaranya, dengan ikhwan-ikhwannya, tetangga-tetangganya, orang lain yang hidup di sekitarnya. Dia berkasih sayang, memandang orang dengan pandangan kasih sayang, maka orang ini yarhamuhumur rahman.
akan disayangi, akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi, berkasih sayanglah sesama penduduk bumi, yarhamkum man fis sama, maka penduduk langit akan menyayangi kita. Berarti kalau kita mau disayangi penduduk langit, kalau kita mau disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu ya caranya adalah kita berkasih sayang dengan sesama manusia, yaitu penduduk bumi. Maka jangan sampai kita nuntut ilmu itu adanya kebencian. Benci sana, semakin menuntut ilmu semakin benci sama orang. Itu bahaya itu. Karena kapan kita tidak berkasih sayang dengan penduduk bumi, itu mungkin boleh jadi pertanda bahwa penduduk langit tidak menyayangi kita. Karena ada orang semakin dia ikut majelis ilmu, dia semakin jauh dari tetangganya, jauh dari orang-orang di sekitarnya. Ini berbahaya. Ajaran Islam itu tidak pernah mengajarkan kita benci dengan orang lain. Bahkan Nabi, orang yang memusuhi Nabi, melempari Nabi dengan batu, didoakan oleh Nabi. Boleh jadi keluar dari keturunan-keturunan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita ini belum dilempari, belum berdarah, dia sudah benci dengan orang. Iya kan? Katanya pengikut Nabi. Nah, ini yang berbahaya. Makanya saya selalu ulang, ya, kita ngaji itu untuk menebar kasih sayang. Nabi diutus itu rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita ngaji tambah benci sama orang, bahaya, berarti salah ngaji. Siapapun ustadz yang ngaji sama kita ngajarin benci sama orang, menurut saya, nasihat saya, tinggalkan ustadz itu. Itu tidak benar itu. Semakin ngaji kok hatinya semakin keras, semakin benci sama orang, semuanya salah aja orang lain di sekitar kita. Kita aja yang benar. Kalau kita ngaji, kita aja yang benar, apa bedanya kita dengan iblis? Iya kan? Iblis kira-kira salahnya apa? Cuma satu. Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia, itu. Kalau sudah ada saya lebih baik dari dia, hati-hati. Karena kita ngaji, tetangga kita nggak ngaji, kita bilang saya lebih baik dari dia. Bahaya. Hah? Nah, ini muhasabah untuk kita semua. Saya pribadi terkhusus. Terkadang kita yang tahu-tahu ilmu sedikit-sedikit ini, terkadang datanglah iblis membisikkan bahwa kita sholat, lewat kita sholat di masjid, tetangga kita tidak ke masjid, saya lebih baik. Kita mandang orang dengan pandangan hina, na'udzubillah. Kita ujub dengan amalan kita, na'udzubillah. Ini berbahaya. Boleh jadi dia, iya benar, dia beribadah, tapi orang seperti ini, hatinya busuk seperti ini, biasanya ditutup dengan su'ul khotimah. Nah ini, makanya yang mau dibersihkan itu yang ini. Sebelum kita ngaji itu, yang paling penting itu ini. Hati kita ini. Jangan sampai tambah ilmu, tambah musuh. Tambah ilmu, tambah benci. Tambah ilmu, tambah jauh dari masyarakat. Orang yang bermaksiat itu bukan mau dimusuhi, tapi untuk dirangkul. Jadi dakwah itu mengajak, bukan mengejek, ya kan? Ya, kalau dakwah ini semua orang yang salah itu ditinggalkan, ya, mungkin Islam ini nggak bakalan sampai ke kita, ya kan? Tapi Islam ini mengajak dengan baik, bil hikmah wal mau'izah. Agama kita ini agama indah kok, bukan agama permusuhan. Nggak ada tuh, sebutkan satu aja, ya, dalil dalam Al-Quran yang mengajak kita bercerai-berai. Nggak ada. Saling benci-benci, nggak ada sama sekali. Islam agama yang paling indah. Nah, bahkan jujur pun, kalau dia menjadikan dua orang ini bercerai-berai, bertengkar gara-gara jujur, tidak boleh. Jujurnya jadi haram. Apa contohnya? Namimah. Tahu namimah? Adu domba. Adu domba itu jujur atau tidak? Misalnya nih, ada datang, anggap saja beliau datang, kemudian ngomong ke saya, si fulan itu tidak pernah mandi, bau badan misalnya. Kemudian saya datang ke fulan itu, kemudian saya si fulan ngomong kalau kamu itu bau badan. Ini jujur atau tidak? Ya jujur, saya tidak bohong. Dia memang ngomong seperti itu. Tapi ini namanya adu makanya haram.
dilarang. Jujur bagus? Bagus. Tapi kalau untuk membuat orang berantem, haram. Dusta, haram. Tapi kalau untuk menyatukan orang yang berselisih, boleh dapat pahala. Yang hobi dusta disalurkan aja untuk mendamaikan, ya, untuk mendamaikan orang yang, ya, daripada dustanya dapat dosa, mending dustanya dapat. Nah, bagaimana caranya? Oh, ini ada orang yang berselisih misalnya. Kemudian A dan B, kita datang ke A. Oh, sebenarnya si fulan itu gini-gini. Padahal tidak. Ini dusta ini. Ngomong yang baik-baik. Sebenarnya dia itu menghormati kamu seperti ini. Dia itu enggak seperti. Padahal enggak hormat, enggak seperti ini. Tapi kita bohong. Untuk apa? Untuk menyatukan dua orang yang berselisih. Kita datang ke A, kita datang ke B, kita dusta di sini, dusta di sini. Mereka akur, mereka damai, kita dusta, kita dapat pahala. Apa contoh lain? Contoh yang lain misalnya, ya, istri kita masak tapi nggak enak, kita bilang enak, itu jujur atau dusta? Dusta. Tapi untuk membahagiakan dia, ya, supaya kita tidak terjadi perang dunia ketiga, nah, akhirnya kita dusta. Nah, dusta itu berpahala juga, ya kan? Nah, dustanya berpahala. Daripada kalau kita jujur, kita bertikai, ya kan? Nah, hancur kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi sekali lagi, ya, yang paling pertama, kalau kita benar-benar mengejar rahmat Allah, ya, irhamu man fil ardi. Nah, itu kuncinya. Berkasih sayang dengan penduduk bumi. Kenapa? Karena rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang muhsin. Nah, saya pernah kisahkan di sini bagaimana seorang Bani Israel itu, dia pernah beramal. Jadi dahulu Bani Israel itu ya umurnya ya ada yang ribuan tahun, ratusan tahun, tidak seperti kita ini umatnya Nabi ini 60-70 tahun aja. Lebih-lebih itu ya bonus aja itu. Nah, tapi secara rata-rata 60 sampai 70 tahun. Tapi umat terdahulu seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Itu dakwanya, bukan umurnya itu. Ya, alfusana illa khomsin. 1000 tahun kurang 50. Berarti 950. Dahulu ada yang berdakwah. Dia berdoa kepada Allah, ditempatkan di tempat yang sunyi supaya tidak ada orang yang mengganggu dia. Ya. Desa terpencil atau di pulau terpencil. Kemudian ditumbuhkanlah pepohonan di situ, ada delima dan sebagainya. Sehingga dia tidak usah bekerja untuk mencari makan. Di sekitarnya itu banyak makanan, banyak buah-buahan. Kemudian ada juga mata air. Ini hadisnya sahih ya. Ada mata air. Jadi kalau mau minum tinggal ngambil dekat. Mau makan tinggal ngambil dekat semua. Dimudahkan. Akhirnya apa? Dia beribadah selama 500 tahun. Selama 500 tahun dia fokus beribadah. Nah, umur kita aja enggak sampai 100 kan? Enggak tahu, enggak ada yang tahu umurnya. 100 tahun enggak sampai. Tapi dia ibadahnya saja sudah 500 tahun. Kemudian dikatakan, ya, ketika ini dinampakkan ya kepada Rasulullah wahyu dari Allah, dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat atau malaikatnya untuk apa? Memasukkan seseorang tadi yang beribadah 500 tahun dari kalangan Bani Israel itu masuk ke dalam surga. Wahai malaikatku, masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku, kata Allah. Seperti itu. Maka orang ini mendengar, dengan rahmat. Saya tidak mau, saya mau masuk surga dengan amalku, katanya. Ya, saya beribadah, saya sudah beramal 500 tahun, tidak mau rugi saya. Maka saya mau masuk surganya dengan amal. Saya tidak mau dengan rahmat itu. Akhirnya dia protes. Oke, dilapor. Malaikat lapor kepada Allah. Ini mau masuk surga dengan amalnya. Kata Allah, oke, kalau seperti itu nggak apa-apa. Sekarang ya, ambil kedua bola matanya, letakkan di satu timbangan. Kemudian ambil amalannya yang 500 tahun itu yang dia tidak pernah bermaksiat siang dan malam, ibaratnya iktikaf lah, 500 tahun beribadah mengabdi kepada, letakkan di salah satu timbangan yang lain. Jadi matanya ditimbang, di sebelah
satu timbangan, di satu timbangannya ada amalannya 500 tahun. Ternyata ya, nikmat mata ini, penglihatan ini sudah lebih berat daripada amalnya yang 500 tahun itu. Anggaplah kalau kita mengatakan hari ini, saya sudah baca Quran, saya sudah hatam berkali-kali. Hatamnya, bacanya pakai mata, pakai apa? Pakai mata kan? Mata dari Allah. Yang menjadikan kita melihat siapa? Allah. Saya rajin bersedekah, uangnya dari mana? Ya saya yang kerja. Kerja pakai apa? Pakai tangan. Pakai mata, pakai kaki. Kakinya dari mana? Otaknya dari mana? Tangannya dari mana? Semuanya dari Allah. Maka ternyata kenikmatan mata ini yang diberikan Allah ini kepada kita, itu sudah tidak bisa ya kita balas dengan apapun itu. Mau ibadah 1000 tahun, mau ibadah berapa tahun, ini tidak bisa terbalaskan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka ya kita tidak bisa masuk surga dengan amalan kita. Tidak cukup amalan ini untuk membeli surga. Nah, tidak ada apa-apanya. Lagi pula amalan kita ini ya bukan untuk Allah. Jadi terkadang orang itu sombong, ujub, merasa berjasa, merasa bangga karena dia seakan-akan menganggap bahwa kalau saya beramal Allah mendapatkan manfaat. Tidak seperti itu. Kalau kita bantu tetangga kita, nggak apa-apa lah, merasa berjasa itu nggak apa-apa. Karena mungkin memang tetangga kita mendapatkan manfaat. Kalau kita berikan makan misalnya atau uang, berarti tetangga kita dapat makanan atau uang, dapat manfaat. Tapi kalau kita sholat, kita ibadah, Allah tidak butuh sholat kita. Allah tidak butuh haji kita. Makanya in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, semua kebaikan itu untuk kita, bukan untuk Allah. Maka jangan merasa berjasa. Semua di dalam hadis arba'in dikatakan, semua manusia dari Nabi Adam sampai akhir manusia yang diciptakan di permukaan bumi ini, ala atqa qalbi rajulin minkum. Semuanya paling bertakwa, semuanya seperti Nabi Muhammad, beribadah siang dan malam. Itu tidak menambah sedikit pun dari kekuasaan Allah. Begitu pula dengan sebaliknya. Semua dari Nabi Adam sampai manusia terakhir berkumpul, mereka adalah orang yang paling fasik, orang yang paling buruk. Semuanya manusia seperti itu, bermaksiat kepada Allah, mengaku Tuhan semuanya, seperti Fir'aun misalnya. Itu tidak bakalan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksiatnya kita tidak merugikan Allah, ibadah kita tidak menambah manfaat bagi Allah. Berarti untuk apa? Maksiat kita kembali kepada diri kita. Wa in asatum fa alaiha. Nah, siapa yang berbuat buruk, maka dia yang akan mendapatkan keburukan. Siapa yang berbuat baik, maka dia akan. Nah, kita tinggal milih, kita mau dapat baik atau dapat buruk. Semua pasti mengatakan saya mau dapat baik, tapi buktinya ndak ada. Ya kan? Ketika ditanya, mau masuk surga? Mau masuk surga. Surga apa? Surga Firdaus. Nah, ini jalan menuju surga. Apa itu jalan menuju surga? Harus sabar, harus bersyukur. Ya, tidak boleh dendam. Tidak boleh bermusuhan. Rajin sholat, rajin ibadah. Aduh, nanti dulu malas. Berarti tidak mau masuk surga. Ngomong doang itu namanya. Nah, itulah yang kita katakan tadi, bahwa iman itu tidak cukup dengan omong saja, omongan saja, harus amalun bil arkan, harus diamalkan. Nah, ya bisa. Ya, ini sudah cukup mau maghrib ya. Jadi intinya seperti itu. Khulasatul qaul, masuk surga bukan amal. Jangan sombong dengan amalan kita, jangan berjasa dengan amalan kita. Allah tidak butuh amalan kita. Kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk mengetuk pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita harus beramal. Karena apa? Rahmat Allah dekat dengan orang yang muhsin. Nah, kita cukupkan sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima.